Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimakumullah, para shaimin dan shaimat yang berbahagia. Kita lanjutkan kisah para sahabat Rasulullah SAW. Kali ini kita akan sampaikan tentang kisah hidup Hudzaifah ibnul Yaman, seteru kemunafikan, kawan keterbukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Penduduk kota Madain berduyun-duyun keluar untuk menyambut kedatangan wali negeri mereka yang baru diangkat dan dipilih oleh Amirul Mukminin radhiyallahu an, yaitu Umar ibnul Khattab. Mereka pergi menyambutnya karena lamalah sudah hati mereka rindu untuk bertemu muka dengan sahabat Nabi yang mulia ini, yang telah banyak mereka dengar mengenai kesolihan dan ketakwaannya. Begitu pula tentang jasa-jasanya dalam membebaskan tanah Irak. Ketika mereka sedang menunggu rombongan yang hendak datang, tiba-tiba muncullah di hadapan mereka seorang laki-laki dengan wajah berseri-seri. Ia mengendarai seekor keledai yang beralaskan kain usang, sedang kedua kakinya teruntai ke bawah. Kedua tangannya memegang roti serta garam, sedang mulutnya mengunyah makanan. Demi ia berada di tengah orang-orang yang sedang menunggu yang banyak dan tahu bahwa orang itu tidak lain adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Mereka menjadi bingung dan hampir-hampir tak percaya kalau yang di hadapannya adalah sosok yang dimuliakan, yang diagungkan, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Tetapi apa yang mereka herankan? Corak kepemimpinan, bagaimana yang mereka nantikan sebagai pilihan Umar ibnul Khattab. Hal itu dipahami karena baik di masa kerajaan versi yang terkenal itu atau sebelumnya tak pernah diketahui adanya corak pemimpin semulia ini. Hudzaifah meneruskan perjalanan sedang orang-orang berkerumun dan mengelilinginya. Dan ketika dilihat bahwa mereka menatapnya seolah menunggu amanat, diperhatikannya air muka mereka, lalu katanya, "Jauhilah oleh kalian tempat-tempat fitnah." Ujar mereka, "Di manakah tempat-tempat fitnah itu, wahai Abu Abdullah?" Ujarnya, "Pintu-pintu rumah para pembesar. Seorang di antara kalian masuk menemui mereka dan mengiyakan ucapan palsu serta memuji perbuatan baik yang pernah mereka lakukan." Suatu pernyataan yang luar biasa, di samping saat itu terkesan sangat menakjubkan. Dari ucapan yang mereka dengar dari wali negeri yang baru ini, seorang-orang segera beroleh kesimpulan bahwa tak ada yang lebih dibencinya tentang apa yang terdapat di dunia ini, begitupun yang lebih hina dan dalam pandangan matanya daripada kemunafikan. Dan pernyataan ini sekaligus merupakan ungkapan yang paling tepat terhadap kepribadian wali negeri baru itu, serta sistem yang akan ditempuhnya dalam pemerintahan. Hudzaifah ibnul Yaman memasuki area kehidupan ini dengan bekal tabiat istimewa. Di antara ciri-cirinya ialah anti kemunafikan. Ia mampu melihat jejak dan gejalanya walaupun tersembunyi di tempat-tempat yang amat sangat jauh sekalipun. Sementara ia bersama saudaranya Sofwan menemani bapaknya menghadap Rasulullah ketikanya memeluk Islam. Sementara Islam menyebabkan wataknya bertambah terang dan cemerlang, maka sungguh ia menganutnya itu secara teguh dan suci, serta lurus dan gagah berani. Dan dipandangnya sifat pengecut, bohong, dan kemunafikan sebagai sifat yang rendah dan hina.
Ia terdidik di tangan Rasulullah dengan kalbu terbuka, taubah bagai cahaya subuh, hingga tak ada suatu pun dari persoalan hidupnya yang tersembunyi. Tak ada rahasia yang terpendam dalam lubuk hatinya. Seorang yang benar-benar jujur dan mencintai orang-orang yang teguh membela kebenaran, sebaiknya mengutuk orang-orang yang berbelit-belit dan riak, orang-orang yang culas dan bermuka dua. Ia bergaul dengan Rasulullah dan sungguh tak ada lagi tempat baik di mana bakat Hudzaifah ini tumbuh subur dan berkembang bagi halnya di arena ini, yakni dalam pangkuan agama Islam. Di hadapan Rasulullah dan di tengah-tengah golongan besar kaum perintis dari sahabat Rasulullah SAW, bakatnya ini benar-benar tumbuh menurut kenyataan, hingga ia berhasil mencapai keahlian dalam membaca tabiat dan air muka seseorang. Dalam waktu selintas kilas ia dapat menebak air muka, dan tanpa susah payah akan mampu menyelidiki rahasia-rahasia yang tersembunyi serta simpanan yang terpendam. Kemampuannya dalam hal ini telah sampai kepada apa yang diinginkannya, hingga Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang terkenal sebagai orang yang penuh dengan inspirasi, seorang yang cerdas dan ahli, sering juga mengandalkan pendapat Hudzaifah. Begitu pula ketajaman pandangannya dalam memilih tokoh dan mengenali mereka. Sungguh Hudzaifah telah dikaruniai pikiran jernih, menyebabkannya sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam kehidupan ini sesuatu yang baik itu adalah yang jelas dan gamblang, yakni bagi orang yang betul-betul menginginkannya. Sebaliknya yang jelek ialah yang gelap dan samar-samar. Dan karena yang bijaksana hendaklah mempelajari sumber-sumber kejahatan ini dan kemungkinan-kemungkinannya. Demikianlah Hudzaifah terus-menerus mempelajari kejahatan orang-orang jahat, kemunafikan dan orang-orang munafik. Berkatalah dia, orang-orang menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan, tetapi saya menanyakan tentang kejahatan, karena takut akan terlibat di dalamnya. Pernah ku bertanya, wahai Rasulullah, dulu kita berada dalam kejahiliahan dan diliputi kejahatan, lalu Allah mendatangkan kepada kita kebaikan. Apakah di balik kebaikan ini ada kejahatan? Ada, kata Rasulullah. Kemudian apakah setelah kejahatan masih ada lagi kebaikan? Tanyaku pula. Memang, tetapi kabur dan bahaya. Apa bahaya itu? Yaitu segolongan umat mengikuti sunnah bukan sunnahku, dan mengikuti petunjuk bukan petunjukku. Kenalilah mereka olehmu dan laranglah. Kemudian setelah kebaikan tersebut masihkah ada kebaikan, ada kejahatan? Tanyaku pula. Masih, ujar Rasulullah SAW, sabdanya, yakni para tukang seru di pintu neraka. Barang siapa menyambut seruan mereka, akan mereka lemparkan ke dalam api neraka. Lalu kutanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya perbuat bila saya menghadapi hal demikian? Ujar Rasulullah, senantiasa mengikuti jamaah. Senantiasa mengikuti jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Bagaimana kalau mereka tidak punya jamaah, tidak punya pemimpin, ya Rasulullah? Hendaklah kamu tinggalkan golongan itu semua. Walaupun kamu akan tinggal di rumpun kayu, sampai kamu menemui ajal dalam keadaan demikian. Nah, tidakkah kita perhatikan ucapannya? Orang-orang menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan, tetapi saya menanyakan kepadanya tentang kejahatan, karena takut akan terlibat kejahatan di dalamnya. Hudzaifah ibnu Yaman menempuh kehidupan ini dengan mata terbuka dan hati waspada terhadap sumber-sumber fitnah dan liku-likunya. Demi menjaga diri dan memperingatkan manusia terhadap bahayanya, dengan demikian ia menganalisa kehidupan dunia ini
mengkaji pribadi orang serta meraba situasi. Semua masalah itu diolah dan digodok dalam pikirannya, lalu dituangkan dalam ungkapan seorang filosof yang arif dan bijaksana. Berkatalah ia, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membangkitkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diserunya manusia dari kejahatan, dari kesesatan kepada kebenaran, dari kekafiran kepada keimanan. Lalu yang menerima mengamalkannya lah, hingga dengan kebenaran itu yang mati menjadi hidup, dan dengan kebatilan yang hidup menjadi mati. Kemudian masa kenabian berlalu, dan datang masa kekhalifahan menurut jejak beliau. Dan setelah itu zaman tiba kerajaan Durjana. Di antara manusia ada yang menentang, baik dengan hati, dan di antara mereka ada yang menentang dengan hati dan lisannya, tanpa mengikut sertakan tangannya. Maka golongan inilah telah meninggalkan suatu cabang dari yang hak. Dan ada pula yang menentang dengan hartanya semata-mata, dengan hatinya semata-mata, tanpa mengikut sertakan tangan dan lisannya. Maka golongan ini telah meninggalkan dua cabang dari hak. Dan ada pula yang tidak menentang, baik dengan hati maupun dengan tangan serta lisannya. Maka golongan inilah yang disebut dengan mayat-mayat bernyawa. Ia juga berbicara tentang hati dan mengenai kehidupannya yang beroleh petunjuk dan yang sesat. Katanya, hati itu ada 4. Hati yang tertutup ialah hati orang kafir. Hati yang 2 muka, itulah hati orang munafik. Hati yang bersih, di sana ada pelita menyala, disitulah dia hati orang-orang beriman. Dan hati yang berisi keimanan dan kemunafikan, tamsil keimanan itu adalah laksana sebatang kayu yang dihidupi air yang bersih. Sedang kemunafikan itu tak ubahnya bagai bisul dialiri darah dan nanah. Maka mana di antara keduanya yang lebih kuat, itulah yang mana. Pengalaman Hudzaifah yang luas tentang kejahatan dan ketekunannya untuk melawan dan menentangnya menyebabkan lidah dan kata-katanya menjadi tajam dan pedas. Hal itu diakuinya kepada kita secara kesatria. Ji'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna lisanan darian inna li lisanan dzariban ala ahli wa ahsya an yudkhilanin nar. Faqala lin nabi alaihi salatu wassalamu fa aina anta minal istighfar inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Saya datang menemui Rasulullah. Kataku padanya, wahai Rasulullah, lidahku agak tajam terhadap keluargaku. Dan saya khawatir kalau hal itu akan menyebabkan saya masuk neraka. Maka ujar Rasulullah kepada kamu, kenapa kamu tidaklah beristighfar? Sungguh, saya beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Nah, inilah dia Hudzaifah, musuh kemunafikan dan sahabat keterbukaan. Dan tokoh macam ini pastilah imannya teguh dan cintanya yang begitu dalam. Demikian pula halnya Hudzaifah dalam keimanan dan kecintaannya. Disaksikan bapaknya yang telah beragama Islam telah tewas di perang Uhud dan di tangan Sri Kandi Islam sendiri yang melakukan kekhilafan karena menyangkanya sebagai seorang musyrik. Hudzaifah melihat dari jauh pedang sedang dihunjamkan kepada ayahnya. Ia berteriak, ayahku, ayahku, jangan ayahku. Tetapi qadha Allah telah tiba.
Dan ketika kaum muslimin mengetahui hal itu, mereka pun diliputi suasana duka dan sama-sama membisu, tetapi sambil memandangi mereka dengan sikap kasih sayang dan penuh pengampunan. Katanya, Hudzaifah berkata, semoga Allah mengampuni tuan-tuan. Ia adalah sebaik-baik penyayang. Kemudian dengan pedang terhunus, ia maju ke daerah tempat berkecamuknya pertempuran dan membaktikan tenaga serta menunaikan tugas kewajibannya kembali. Akhirnya peperangan pun usai dan berita tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Maka disuruhnya membayar diat atas terbunuhnya ayahanda Hudzaifah, yakni Husail bin Yabir, yang ternyata ditolak oleh Hudzaifah, dan ini disuruh membaginya kepada kaum muslimin. Hal itu menambah sayang dan tingginya penilaian Rasulullah SAW kepada Hudzaifah. Betapa ia memaafkan, betapa ia begitu menyayangi saudara-saudaranya yang khilaf atas terbunuhnya ayahnya di tangan kaum muslim. Keimanan dan kecintaan Hudzaifah tidak kenal lelah dan lemah. Bahkan juga tidak kenal namanya mustahil. Sewaktu perang Khandaq, yakni setelah merayapnya kegelisahan dalam barisan kafir Quraisy, sekutu-sekutu mereka dari golongan Yahudi, Rasulullah SAW bermaksud hendak mengetahui perkembangan terakhir di lingkungan perkemahan musuh-musuh. Ketika itu malam gelap gulita dan menakutkan. Sementara angin topan dan badai meraung menderu seolah hendak mencabut dan menggulingkan gunung-gunung Sahara yang berdiri tegak di tempatnya. Dan suasana di kala itu mencekam hingga menimbulkan kebimbangan dan kegelisahan, mengundang kekecewaan dan kecemasan. Sementara kelaparan telah mencapai saat-saat memuncak di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Maka siapakah ketika itu yang memiliki kekuatan, apapun kekuatan itu, yang berani berjalan ke tengah-tengah perkemahan musuh di tengah bahaya besar yang sedang mengancam, menghantui dan memburunya, untuk segera diam-diam menyelinap ke dalam, yakni untuk menyelidiki menjadi seorang mata-mata untuk mengetahui keadaan mereka. Maka Rasulullah yang memilih di antara para sahabatnya orang yang akan melaksanakan tugas untuk memata-matai tugas yang amat sulit ini. Dan tahukah Anda siapa kiranya pahlawan yang dipilih Rasulullah itu? Itulah ia, Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, ia dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk melakukan tugas, dan dengan patuh dipenuhinya. Dan sebagai bukti kejujurannya, ketika ia mengisahkan peristiwa tersebut, dinyatakannya bahwa ia tak mau harus menerimanya. Hal itu menjadi petunjuk. Sebenarnya ia takut menghadapi tugas yang dipikulnya, khawatir akan akibat. Apalagi bila diingat bahwa ia harus melakukannya dalam keadaan lapar ditimpa hujan es, serta keadaan jasmaninya yang amat lemah sebagai akibat pengepungan orang-orang musyrik selama kurang lebih 1 bulan lebih. Dan sungguh, peristiwa yang dialami oleh Hudzaifah malam itu amat menakjubkan sekali. Ia telah menempuh jarak yang terbentang di antara kedua perkemahan dan berhasil menembus kepungan, lalu secara diam-diam menyelinap ke perkemahan mereka. Ketika itu angin kencang telah memadamkan alat-alat penerangan pihak lawan, hingga mereka berada dalam gelap gulita. Sementara Hudzaifah radhiyallahu an telah mengambil tempat di tengah-tengah prajurit musuh. Abu Sufyan, yaitu panglima besar Quraisy, takut-takut kalau jangan-jangan di kegelapan malam itu dimanfaatkan oleh mata-mata kaum muslimin yang menyusup perkemahan mereka. Maka ia pun berdirilah dan memperingatkan anak buahnya. Seruan yang diucapkan dengan keras kedengaran oleh Hudzaifah dan bunyinya sebagai berikut: hai segenap golongan Quraisy, hendaklah kalian masing-masing memperhatikan kawan duduknya dan memegang tangan serta mengetahui siapa namanya. Masing-masing diperintahkan para prajurit Quraisy itu untuk memegang tangan yang ada di sampingnya dan menanyakan
siapa temannya? Kata Hudzaifah. Sementara Hudzaifah sudah ada di tengah mereka. Maka segeralah saya menjabat tangan laki-laki yang duduk di dekatku. Kataku kepadanya, siapa kamu ini? Ujarnya, si Anu, anak si Anu, Fulan bin Fulan. Jadi trik yang diberikan oleh Hudzaifah, ya, dia mendahului bertanya sebelum ditanya. Demikianlah Hudzaifah mengamankan kehadirannya di kalangan tentara musuh hingga itu ia selamat. Abu Sufyan mengulangi lagi seruan kepada tentaranya, "Hai orang-orang Quraisy, kekuatan kalian sudah tidak utuh lagi. Kuda-kuda kita telah binasa. Demikian juga halnya unta. Bani Quraidah telah mengkhianati kita hingga mengalami akibat yang tidak kita inginkan. Dan sebagaimana kalian saksikan sendiri, kita telah mengalami bencana angin badai, periuk-periuk berpelantingan, api menjadi padam dan kemah-kemah berantakan. Maka berangkatlah kalian, saya pun akan berangkat." Lalu ia naik ke punggung untanya dan mulai berangkat diikuti dari belakang oleh tentaranya. Kata Hudzaifah, "Kalau tidaklah pesan Rasulullah SAW kepada saya agar tidak mengambil suatu tindakan apapun sebelum menemuinya, lebih dulu tentulah akan saya bunuh itu Abu Sufyan dengan anak panah." Artinya peluangnya untuk membunuh Abu Sufyan itu begitu mudah. Tetapi ia mematuhi perintah komandannya Rasulullah SAW untuk hanya memata-matai saja, mencari informasi, tidak melakukan gerakan apapun. Akhirnya Hudzaifah kembali kepada Rasulullah SAW dan menceritakan keadaan musuh serta menyampaikan berita gembira itu. Barang siapa yang pernah bertemu muka dengan Hudzaifah dan merenungkan buah pikiran hasil filsafatnya serta ketekunannya untuk mencapai ma'rifah, tak mungkin akan mengharapkan daripada suatu kepahlawanan di medan perang atau pertempuran. Tetapi anehnya dalam bidang ini pun Hudzaifah melenyapkan dugaan itu. Laki-laki santri yang teguh beribadat dan pemikir ini akan menunjukkan kepahlawanan yang luar biasa dikala ia menggenggam pedang menghadapi tentara berhala dan pembela kesesatan yang senantiasa memusuhi Islam. Cukuplah sebagai bukti bahwa ia merupakan orang ketiga atau kelima dalam deretan tokoh-tokoh terpenting dalam pembebasan seluruh wilayah Irak. Kota-kota Hamdan, Rai, Dainawar, selesai pembebasannya di bawah komando Hudzaifah. Dan dalam pertempuran besar Nahawan, di mana orang-orang Persia berhasil menghimpun 150.000 tentara, Amirul Mukminin Umar memilih sebagai panglima Islam Nu'man bin Muqarrin, sedang kepada Hudzaifah dikirimkannya surat agar ia menuju tempat itu sebagai komandan dari tentara Kufah. Kepada para pejuang itu Umar mengirimkan surat, katanya, "Jika kaum muslimin telah berkumpul, maka masing-masing panglima hendaklah mengepalai anak buahnya. Sedang yang akan menjadi panglima besar ialah Nu'man bin Muqarrin. Dan seandainya Nu'man tewas, maka panji-panji komando hendaklah dipegang oleh Hudzaifah. Dan kalau ia tewas pula, maka oleh Jarir bin Abdillah." Amirul Mukminin masih menyebutkan beberapa nama lagi. Ada 7 orang banyaknya yang akan memegang pimpinan tentara secara berurutan ketika terjadi suatu petaka. Dan kedua pasukan pun berhadapanlah. Pasukan Persia dengan 150.000 tentara, sedang kaum muslimin dengan 30.000 orang pejuang. Tidak lebih perang berkobar, suatu pertempuran yang tak ada tolak bandingnya. Perang terdahsyat dalam masa itu yang paling sengit dikenal oleh sejarah. Panglima besar kaum muslimin gugur sebagai syahid, yakni Nu'man bin Muqarrin.
telah tewas. Tetapi sebelum bendera kaum muslimin menyentuh tanah, panglima baru telah menyambutnya dengan tangan kanannya. Dan angin kemenangan pun meniup dan menggiring tentara menuju Muka dengan semangat penuh dan keberanian luar biasa. Dan panglima baru tiada lain adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Bendera segera disambutnya dan dipesankannya agar kematian Nu'man tidak disiarkan sebelum peperangan berketentuan. Lalu dipanggilnya Nu'man bin Muqarrin dan dipanggilnya Nu'man Naim bin Muqarrin dan ditempatkan pada kedudukan saudaranya Nu'man sebagai penghormatan kepadanya, dan semua itu dilaksanakannya dengan cekatan. Bertindak dalam waktu hanya beberapa saat, sedang roda peperangan terus berputar cepat. Kemudian bagi angin puting beliung, ia menerjang barisan Persia sambil menyerukan, Allahu Akbar, ia menepati janjinya. Allahu Akbar, telah dibelanya tentaranya. Lalu diputarlah kekang kudanya ke arah anak buahnya dan berseru, hai umat Muhammad, pintu-pintu surga telah terbuka lebar, sedia siap menyambut kedatangan tuan-tuan. Jangan biarkan ia menunggu lebih lama. Ayo wahai pahlawan-pahlawan Badar, majulah pejuang-pejuang Uhud, pejuang-pejuang Tabuk, dan pejuang-pejuang Khandaq. Dengan ucapannya itu, Hudzaifah telah memelihara semangat tempur dan ketahanan anak buahnya. Jika tak dapat dikatakan telah menambah dan melipat gandakannya. Dan kesudahannya perang berakhir dengan kekalahan pahit bagi orang-orang Persia, suatu kekalahan yang jarang ditemukan bandingannya. Nah, dialah seorang pahlawan di bidang hikmat. Ketika sedang tenggelam dalam renungan, seorang pahlawan di medan juang ketika berada di medan laga. Pendeknya, ia adalah seorang tokoh dalam urusan apa juga dipikul di pundaknya dalam setiap persoalan yang membutuhkan pertimbangannya. Maka tatkala kaum muslimin di bawah Sa'ad bin Abi Waqqas hendak pindah dari Madain ke Kufah dan bermukim di sana, yakni setelah keadaan iklim kota Madain akibat buruk kaum muslimin menyebabkan Umar memerintahkan Sa'ad segera meninggalkan kota itu. Setelah menyelidiki suatu daerah yang paling cocok sebagai pemukiman kaum muslimin, maka siapakah dia yang diserahi tugas untuk memilih tempat dan daerah tersebut? Dialah juga Hudzaifah ibnul Yaman yang pergi bersama Salman bin Zaid menyelidiki lokasi yang tepat bagi pemukiman baru. Tatkala mereka sampai di Kufah yang ternyata merupakan tanah kosong berpasir dan berbatu-batu, pernafasan Hudzaifah menghirup udara segar. Maka ia berkata kepada sahabatnya, disinilah tempat pemukiman itu insya Allah. Demikianlah diatur rencana pembangunan kota Kufah. Dan baru saja kaum muslimin pindah ke sana, maka yang sakit segera sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang urat-urat mereka berdenyutan menyebarkan arus menjadi sehat bugar. Sungguh Hudzaifah adalah seorang yang berpikiran cerdas, berpengalaman luas. Kepada kaum muslimin selalu dipesankannya, tidak termasuk orang yang terbaik di antara kalian yang meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat, dan tidak pula yang meninggalkan akhirat untuk kepentingan dunia, tetapi hanyalah yang mengambil bagian dari keduanya. Pada suatu hari di antara hari-hari datang silih berganti dalam tahun 36 Hijriah, Hudzaifah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dilihatnya kain kafan itu baru dan agak mewah, terlukislah pada kedua bibirnya senyuman terakhir benada ketidaksenangan. Lalu katanya, kain kafan ini tidak cocok bagiku. Cukuplah bagiku 2 helai kain putih tanpa baju. Tidak lama aku akan berada dalam kubur menunggu ganti dengan kafan
yang lebih baik atau dengan yang lebih jelek. Kemudian ia menggumamkan beberapa kalimat dan sewaktu didengarkan hadirin mendekatkan telinga mereka, terdengarlah ucapan, "Selamat datang wahai maut, kekasih tiba di waktu rindu. Hati bahagia tak ada keluh atas sesalku." Ia telah siap menjemput maut dengan segala baktinya yang terbaik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi kehidupan Hudzaifah ibnu Yaman ya radhiyallahu an yang begitu teguh pendirian dan ia begitu sederhana. Ia adalah seorang pemikir yang luar biasa, siap mengikuti titah komandan dan ia mengikuti dengan apa yang dibawa oleh Islam dengan segenap hati dan pikirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.